Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sih aku dengar yang di sini semangat dan di sini kalau semangat. Berarti yang di sini udah sarapan semua ya? Oke, bagus. Jadi sebelumnya sebelum membuka pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Tadi dalam satu kelas ini ada 30 anak ya, 32 anak. Nah, jadi hari ini yang gak masuk ada berapa anak? Lihat ini ada berapa anak? Ada 6 anak. Kemana kira-kira teman-temannya? Ada yang tahu nggak? Sakit atau lagi izin? Oke. Jadi hari ini karena di sini kita lagi belajar, Ibu akan mengajarkan pembelajaran tentang matematika, yaitu sebenarnya belajar diagram batang enaknya. Nah di sini anak-anak bisa lihat kalau misalnya di sini banyak makanan. Di sini tahu nggak makanan apa? Tahu. Berarti pernah makan ya semuanya. Udah keren-keren nih, makanya kira-kira ini apa ini? Ini nasi. Apa sih? Pokoknya ini nasi menurut kata ya dan sebagainya. Kalau seblak tahu nggak seblak? Siapa yang sering makan seblak? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini karena temanya adalah diagram batang. Yang pertama, Ibu harap karena kita lagi belajar diagram batang, pasti untuk mengenali diagram batang tersebut. Makanya kita bakal mengenal bentuk penyajian data melalui diagram batang. Jadi singkatnya, diagram batang itu salah satu metode penyajian data ya. Lalu yang kedua, nanti kita juga bakal membuat diagram batang, terus juga membaca dan mengenali apa aja sih yang ada di diagram batang, gimana sih cara membacanya, dan yang terakhir nanti kita akan menyusun informasi berdasarkan diagram batang. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini ada apa ini? Itu. Ini? Kira-kira dari 3 makanan ini mas? Coba yang nasi goreng yang tangan. Nasi goreng yang di antara 3 ini ya. Coba ada berapa orang? Jadi tulis. 1. Yang tinggi. 3 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Kamu nunjuk gak? Kamu 9 gak? Nah, oke. Nasi goreng ada 9. Yang mie ayam? Coba. Gak boleh dua kali ya, gak boleh 2 kali ya. Boleh, kan kamu udah. Coba yang udah nasi goreng berarti kan dicoba lagi. Yang ayam, coba mie ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, lebih banyak. Kalau bakso. Bakso coba, siapa yang bakso? Gak ada yang suka bakso nih. Nah, kalau misalnya tadi kan masih 20. Kalau misalnya hari ini ada 32 dikurang 6, berarti ada 26 muridnya lagi suka apa? Coba yang belum di tangan siapa tadi? Berarti dia suka 3-3-nya apa gimana? Dia suka bakso katanya. Berarti oke. Ini aja kita anggap 6 muridnya lagi tadi itu adalah suka bakso. Jadi yang suka nasi goreng itu ada 9, mie ayam ada 11, dan baksonya ada 6. Lihat ya. Nah, data hasil pilihan coba kita masukin ke tabel ya. Tadi nasi goreng jumlahnya ada 9. Mie ayam ada 11. Sama bakso ada 6. Oke. Nah, kalau misalnya datanya cuma 3, ini kan masih enak ya dilihatnya, masih jelas nasi goreng, oh ada 9 nih yang suka, mie ayam ada 11, nasi
itu ada 6. Tapi gimana kalau datanya banyak? Kalau misalnya dalam satu kelas ini ada 100 orang, terus ada 50 jenis makanan, wah pasti kan tabelnya banyak banget. Kalau bacanya nggak makin susah. Gimana kalau datanya lebih banyak biasanya? Gitu. Jadi kalau satu diagram mewakili Pinter. Nah, untuk itu kenalin aku diagram terang. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu apa itu diagram batang, inilah arti dari diagram batang tersebut. Diagram batang itu secara sederhananya itu adalah penyajian data menggunakan batang-batang berbentuk panjang. Jadi satu diagram ini bakal mewakili suara di jumlah, entah jadi jumlah makanan atau jumlah hewan atau jenis-jenis lainnya itu mewakili suaranya. Semakin tinggi diagram batangnya maka semakin banyak apanya? Jumlahnya pintar. Nah ini jadi kalau semakin rendah, semakin pendek, semakin tinggi. Nah, kita lanjut. Nah di sini itu bagian-bagian dari diagram batang itu sendiri. Diagram batang di sini itu namanya judul diagram. Makanya kalau misalnya nanti pas kita bareng-bareng judul diagram, di sini kadang suka namanya, misalnya tadi tuh kita bahas tentang nama makanan favorit dari ini, makanan favorit kelas 5B seperti itu. Nah di sini yang bawah itu keterangan sumbu pendatar. Misalnya tadi pertama makanannya tadi nasi goreng, terus mie ayam, terus bakso. Nah di sini sumbu tegak itu bisa untuk keterangan angka. Bisa tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah batang ini itu untuk penyajian data. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa? Baik, kita lanjut dulu ya. Biar semangat, coba aku mau ngetes dong. Kalau misalnya aku bilang anak-anak jawab siap ya, yang kenceng ya. Teriak kenceng-kenceng pun juga nggak apa-apa. Coba anak-anak siap. Harus lebih kenceng dari suara aku. Anak-anak siap. Betul. Lanjut. Nah, jadi jenis diagram batang itu ada 3. Pertama itu namanya kalau kayak ini diagram batang vertikal. Ini yang tadi aku bilang ya. Jadi di atas itu judul diagramnya. Terus yang ini itu mewakili penyajian data. Yang ini keterangannya nih, keterangan sumber datanya. Kalau ini kan cara berangkat ke sekolah kelas 5 gitu. Kelas 5 SD Pancasila. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkutan umum, ada yang sama dari orang tua. Nah di sini jumlahnya banyak keterangan siswa atau keterangan sumber tegaknya. Ada yang berarti ini ada kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan. Coba kalau yang kelihatan, yang paling banyak yang mana? Yang 1, 2, 3, 4. Nomor 2. Oke, benar-benar. Nah di sini jumlahnya berarti 8 orang, ini 6 orang dan seterusnya. Nah yang kedua ini namanya diagram batang horizontal. Soalnya dia mendatar. Bedanya gini aja ya. Kalau vertikal ke atas, horizontal menyamping ke mendatar. Di sini juga sama, yang atas ini namanya judul diagram. Lalu ini namanya keterangan sumbu mendatarnya. Yang ini juga. Nah kalau ini pernah lihat nggak diagram ini? Pernah. Bagus. Ini namanya diagram batang ganda. Jadi ngejelasin 2 hal dalam satu diagram sekaligus. Kalau misalnya cuma ada 1 batangnya di sini, dalam 1 keterangan itu bisa 2 sumbu gitu. Misalnya ini sebaran siswa kelas 5 SD Pancasila, yang warnanya biru mewakili suara siswa laki-laki, yang warnanya oranye mewakili suara perempuan. Nah ini bisa dilihat nih. Nah kalau kayak gini kan ini kelihatan lebih banyak perempuan atau laki-laki. Nah berarti anak-anak semua lebih jelas membaca data dari tabel atau diagram? Nggak kedengeran suaranya, lebih membacanya jelas lewat apa? Diagram. Baik. Nah itulah fungsi diagram ya. Nah sekarang kita coba. Misalnya yang tadi ya, nasi goreng 20, mie ayamnya 15, baksonya 10. Kalau digambar dalam bentuk diagram batang mana yang paling rendah? Bakso, kenapa bakso? Ada cuma 10. Coba jawabannya lain, ada nggak? Kenapa bakso paling rendah?
Tadi apa kuncinya? Semakin tinggi batangnya, semakin banyak juga. Kalau semakin rendah batangnya, maka semakin sedikit jumlahnya. Nah, kalau semakin rendah, mana yang paling rendah? Jumlahnya apa? Berarti yang paling rendah batangnya? Berarti kenapa bahasa paling rendah? Jumlahnya paling kita. Kalau yang kira-kira kalau batangnya yang paling tinggi apa? Kenapa nasi goreng paling tinggi? Kenapa? Coba suara. Karena jumlahnya banyak, pinter. Berarti udah pada paham semua ya tentang diagram batang. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita masuk ke latihan? Kita lanjut dulu. Nah, kita coba lagi ya. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, coba kalau kelihatan ini tulisannya apa? Gerakan kaki, ada gitu nih. Terus yang naik sepeda. Nah, ini baik. Nah, berarti kalau misalnya sesuai diagram yang ini, cara siswa kelas 5 paling banyak berangkatnya dengan cara apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Kenapa naik sepeda? Pintar, kata batangnya dia lebih tinggi. Kalau kita udah masuk diagram batang, maka yang kita lihat pertama adalah batangnya. Kita lihat tuh mana batang yang paling tinggi, mana batangnya yang paling rendah. Kalau gitu yang batangnya yang jumlahnya paling sedikit itu yang mana? Berarti kenapa batangmu paling rendah? Nah, simbolnya batangnya paling pendek. Jadi kalau teman-teman mencerna dengan baik diagram batang, tulisnya kalau diagramnya semakin tinggi, maka jumlahnya semakin banyak. Kalau diagramnya semakin rendah, jumlahnya makin sedikit. Kalau dengar suara kalau ini angka yang ini kelihatan nggak? Ini berapa? Ini berapa? 7. Nah, lihat di dalam ini berapa? 9. Nah, kalau gitu, kalau berapa selisih di antara yang paling banyak dengan paling rendah? Berapa selisihnya kira-kira? Bisa nggak? Berapa? Nah, bisa. Wah, udah kira-kira semua dikasih ulang B. Nilai ulangannya bukan 100 lagi nih pasti ya, 1000. Nah, karena itu, ayo kita latihan bareng. Nah, sebelum latihan, aku bakal ngejelasin tentang AKPD-nya. Nah, tadi kelompok-kelompoknya siapa aja? Coba di kelompok 1 nih, Dina ya? Anak. Kedua, Vino ya? Vino yang mana? Semangat Vino! Kamu udah kenal lama belum? Nah, ketiga tadi siapa? Nai. Keempat? Nah, coba dari kelompok-kelompok tersebut boleh maju ke depan ke kelompoknya. Ayo, ini maju ke depan.
Jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Nah ini dikerjain baru teman-temannya sekelompok ya. Oke, balik. Nah sekarang silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk berjari apa poinnya ya. Apa? Ibu kasih waktu 15. Baru pernah nyoba. Diskusi bareng-bareng ya.
setelah kita latihan, kita mau presentasi hasil kerja kelompok. Siapa yang mau duluan? Jadi ayo maju. Saya. Ayo sekelompok maju. Sekelompok ayo. Mana nih? Tahu sini lah sini. Kelompok saya namanya kelompok para orang ganteng dan pijon. Ini anggota saya ini namanya Aman. Dari sini itu siapa namanya? Dika. Akan. Ada pada kenal semua ya teman-teman. Tadi siapa yang namanya? Maesa. Ya, paling ujung? Iya. Kalau yang paling ganteng siapa namanya? Ayah. Ada kelompoknya yang ganteng padahal. Ini dia tuh kalau pengen Kita yang lanjut. Di level 1. level 1. Level 1 yang nentuin kamu pilih tema apa? Saya menentukan Untuk saya kan kelompok. kelompok saya memilih tema makanan Kenapa milih makanan? Coba yang lain jawab. Kenapa milih makanan? karena gampang. Kita selain bahasa yang jawab kan kelompok. Karena lapar. Karena kenapa nggak milih warna atau hobi gitu? Karena pengen makanan aja. Ya. Ya, lanjut. Yang lain digilir Mahesa, bacanya digilir. Gantian, ya. Ya, Dika, apa 3 Kalau kamu nggak ikut, bertiga. Oh iya, biar ngomong ya. Coba. Apa 3 makanan favoritnya? Ayam goreng. Terus? Ya, ayam pecel lele. Lanjut, level 2. Terus ya, digilir ya bacanya ya, bergantian. Yang pertama di tabel pertama apa tulisannya? Goreng. Ya, apa? Yang pertama makanan ketiga apa? Ayam goreng. Ayam goreng, berapa jumlahnya? 3. 3, lanjut bawahnya mie ayam. Ayam. Mie ayam berapa? Satu lagi? Pecel lele. Berapa? 1. Lanjut. Coba kasih ucup ke teman-temannya. Diagram kamu gimana? Tidur. Nah, di ini kamu maju bajuan sini. Ini bajuan kasih. Nah, kelihatan nggak yang di belakang-belakang kelihatan nggak? Evan, kelihatan nggak Evan? Cukup kita aja semuanya video. Nah, lanjut ya. Lanjut ke level 4. Level 4. Yang paling tinggi datanya apa? Dua-duanya. Apa namanya? Mie ayam sama yang goreng. Nah, lanjut coba Salma atau Salma membaca. Yang berbeda apa Salma? Kalau selisihnya? 2. Oh, baik. Jadi kalau disusun 3 yang dari jumlah tertinggi apa aja? Ayam goreng. Terus? Terus? Nah, kesimpulan coba Fatan, kesimpulan apa Fatan? Baca. Saya tanda jawabnya. Apa yang pertama? Menurut kesimpulannya apa? Kesimpulan kita adalah Apa manfaatnya? Menurut kamu apa manfaatnya?
Iya, apa Kia? Pembelajaran kamu lakukan dari kita belajar. Nyopet. Baik, kita tahan dulu. Hadirin, ya oke. Hadirin. Anak-anak. 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 Nah, gitu dong, mantap. Kita lanjutkan slide terakhir. Nah, sebelum kita belajar tadi kan setiap kelompok nyebutin
Ya, masa hujatan muda. Ya, lebih mudah. Ya, mengetahui Cara membaca data lebih mudah ya. Nah, pesan-pesan hari ini. Coba ada yang menyampaikan nggak pesan-pesan belajar hari ini sebelum kita tutup? Dari perempuan satu, dari laki-laki satu deh. Yang paling maju berarti yang paling cantik, paling ganteng. Ayo, yang paling ganteng maju, yang paling cantik maju. Coba pesan-pesan hari ini apa? Sikap aja sikap. Kalau enggak kita nggak selesai. Kalau enggak kita nggak selesai. Jadi dari laki-laki dulu deh, laki-laki kan pemimpin. Yuk, laki-laki maju. Ayo, nggak ada yang mau maju nih. Kalau nggak ada yang mau maju, aku tunjuk aja dah gimana. Ya udah, siapa mau maju? Siapa mau maju? Patan. Boleh Patan, ayo maju Patan. Ayo, tepuk tangan yang itu kalau Patan Pak mau maju. Sini Patan. Ya, ada teman-temannya. Coba kita dengerin ya. Patan, menurut kamu di belajar hari ini kamu dapat pengetahuan apa? Jadi tahu banyak tentang jaga mata. Menurut kamu pesan-pesan hari ini gimana? Jangan terus soalnya nggak beneran tuh sampai ujung-ujung. Tenang terus. Apa lagi? Gimana tadi diskusi sama kelompoknya? Gimana? Lancar. Oke, boleh. Bagus, tepuk tangan lagi buat Patan. Lagi yang perempuan, ayo. Ayo yang perempuan, siapapun boleh maju. Perempuan. Ayo perempuan. Aku lagi nih kalau nggak ada. Aku lagi kalau nggak ada. Aku lagi nih kalau nggak ada. Wah, kok semakin kepalanya tidur ini semakin aku tunjuk ini Pak. Ada dari sini udah, lebih dari sini. Kamu maju. Ayo. Ini kau ya. Ayo kembali ke roda. Ayo dari sini sekaligus. Ayo sekalian. Ayo. Rodo, hari ini kamu dapat belajar apa aja Rodo menurut kamu? Menurut kamu hari ini kamu belajar apa aja? Yang bisa ngomongnya biar temen-temen. Belajar apa? Belajar bata. Pesan-pesan hari ini bagaimana? Menurut kamu apa yang kamu rasakan dari belajar hari ini? Perasaan kamu gimana? Tenang, lalu? Tadi diskusi dengan kelompoknya bagaimana? Tenang, lancar nggak tadi diskusi sama kelompok? Lancar, oke baik, terima kasih udah berani maju. Tepuk tangan Bang Rodo.